warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak, bermain dan alat permainan. Perkenalkan, nama saya Firdausya Maulida Maruzi, NIM 2418007. Selanjutnya ada nama saya Lutfiani Karimatunisa, NIM 2418008. Saya Eka Wulandari, NIM 2418006. Perkenalkan, nama saya Sinta Yunita, NIM 2418005. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Sinta Yunita dengan judul materi pengertian bermain anak usia dini. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi bermain. Bermain bagi anak usia dini sudah tidak asing lagi. Setiap anak usia dini, di situ pasti ada area permainan atau kegiatan bermain. Bermain dan anak usia dini diibaratkan seperti halnya dua sisi mata uang. Antara satu sisi yang lainnya dengan sisi yang satu saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Bermain adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas anak usia dini untuk bersenang-senang ataupun untuk menunjang belajarnya. Apapun kegiatannya, di situ anak dapat merasakan kesenangan, kenyamanan, ataupun sebagai cara mereka untuk belajar. Adang Ismail 2009 berpendapat bahwa bermain dapat didefinisikan menjadi dua bagian. Yang pertama, bermain diartikan sebagai play, yaitu aktivitas bersenang-senang tanpa mencari menang atau kalah. Yang kedua, games, yaitu aktivitas bermain bersenang-senang yang memerlukan menang dan kalah. Sedangkan menurut Graham dalam Simatupang 2005 mendefinisikan bermain sebagai tingkah laku motivasi intrinsik yang dipilih secara bebas, berorientasi pada proses yang disenangi. Bermain merupakan wadah bagi anak untuk merasakan berbagai pengalaman seperti emosi, senang, sedih, bergairah, kecewa, bangga, dan sebagainya. Anak akan merasa senang ketika bermain itu merasa puas, dan anak bakal sedih ketika dia merasakan permainannya itu tidak asik dan pengalaman untuk si anak sendiri. Unsur permainan untuk anak itu yang mendidik. Kemudian alat yang digunakan tidak berbahaya. Dari beberapa pendapat tentang pengertian bermain, dapat dipahami bahwa bermain adalah suatu upaya untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan jiwa dari setiap aktivitas yang dilakukan anak, baik yang digunakan anak menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Namun, untuk anak usia dini, bentuk dan alat permainannya harus memiliki nilai-nilai edukatif dalam rangka sebagai sarana pengembangan potensi anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bermain. Maka sudah pasti kegiatan bermain memiliki nilai manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Menurut Utami, dia menyebutkan bahwa bermain sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangannya yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Berbagai perkembangan anak tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan bermain yang dilakukan anak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan teman sebayanya. Sejalan dengan itu, menurut Wolgaf berpendapat bahwa terdapat sejumlah nilai-nilai dalam bermain,
yaitu bermain dapat mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif. Menurut Slamet Sutoyo, bermain itu memiliki peran penting dalam perkembangan anak hampir semuanya di bidang perkembangan, baik perkembangan fisik, motorik, bahasa, intelektual, dan emosional, moral, sosial. Lebih lanjut mengenai peran bermain bagi perkembangan anak, yaitu yang pertama bermain mengembangkan kemampuan motorik. Ada bermain mengembangkan kemampuan kognitif, ada bermain mengembangkan kemampuan afektif, dan serta ada bermain mengembangkan kemampuan bahasa, dan yang terakhir yaitu bermain mengembangkan kemampuan sosial. Selain kelima aspek perkembangan tersebut, terdapat aspek perkembangan yang lainnya terdapat dikembangkan melalui bermain, diantaranya imajinasi, seni, kreativitas, dan moral agama. Melalui bermain, segala aspek perkembangan anak akan dapat terstimulasi dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bullock bahwa aktivitas bermain dapat berpengaruh pada diri anak, diantaranya yaitu dapat mengembangkan otot dan melatih seluruh bagian tubuhnya, dapat melatih atau dorongan berkomunikasi, sebagai penyalur energi emosional yang terpendam, sebagai penyelur bagi kebutuhan dan keinginan, dapat sebagai sumber belajar bagi anak, dapat sebagai rangsangan dan aktivitas anak, sebagai sarana belajar bermasyarakat atau bersosialisasi anak, dapat melatih standar moral anak, dapat dijadikan sebagai relaksasi bagi diri anak, memberikan kesempatan anak untuk mencoba hal yang baru, melatih anak untuk memecahkan masalah sederhana. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman. Kali ini saya akan menjelaskan jenis permainan out. Jenis permainan out dibagi menjadi dua, yaitu permainan aktif dan permainan pasif. Permainan aktif atau bermain aktif. Aktivitas ini menggunakan aktivitas fisik atau aktivitas tubuh yang menyebabkan tubuh membutuhkan energi yang cukup besar. Permainan pasif ini merupakan jenis permainan yang hanya mengandalkan motorik halus. Misalnya saja mendengarkan cerita, membaca buku, menonton televisi, kemudian bermain game. Menurut Mutiah, jenis permainan out dibagi menjadi tiga, yaitu bermain sensori motor, bermain sosiodramatis, dan bermain sosial. Yang pertama, bermain sosial. Kegiatan bermain dengan teman-teman akan melibatkan interaksi sosial dengan teman sebayanya. Bermain sensori motor. Anak melakukan kegiatan bermain dengan mengeksplorasi benda, menggunakan semua indera, berlari, melompat, kemudian meluncur, berputar, dan melempar bola. Kemudian bermain sosiodramatis yang memiliki beberapa elemen, seperti bermain melakukan imitasi, kemudian bermain pura-pura, bermain peran dengan melakukan gerakan. D. Permainan sebagai terapi dan stimulasi tumbuh kembang. 1. Bermain sebagai stimulasi tumbuh kembang. Nah, bermain itu kan sesuatu hal yang selalu ada pada masa kanak-kanak. Dari bermain itu pasti memiliki aspek-aspek perkembangan yang ada pada anak. Nah, yang pertama itu bermain dan perkembangan moral dan agama anak. Moral dan agama itu mencakup perkembangan berupa pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan dan kebiasaan mengenai berbagai hal yang harus dilakukan bersama orang lain, biasanya dilakukan di masyarakat. Nah, untuk anak usia dini, moral dan agama sendiri itu masih abstrak, masih sesuatu hal yang belum diketahui secara pasti oleh mereka, sehingga diperlukan cara untuk mengenalkan dengan mudah tentang moral kepada anak usia dini. Caranya yaitu dengan menggunakan permainan.
Untuk mengembangkan moral anak, harus ketika bermain itu harus memiliki peraturan yang pasti yang harus ditaati. Dan ketika anak sudah mentaati peraturan, maka kita bisa mengenalkan moral-moral dan kebiasaan serta tentang nilai-nilai agama dengan mudah kepada anak. Nah, selanjutnya bermain dan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif sendiri itu berarti pengetahuan, ingatan, kreativitas, dan daya pikir serta daya nalar. Anak usia dini akan mudah dalam mengenal konsep dasar melalui permainan daripada dijelaskan oleh pendidik atau orang tua. Misalnya itu seorang guru itu menjelaskan dengan membawa bendanya langsung, seperti seorang guru sedang menjelaskan bola dan dia membawa bolanya langsung. Dia menjelaskan, ini loh anak-anak, bola itu berbentuk bulat, bisa dipegang. Itu akan mudah ditangkap oleh anak daripada ketika guru menjelaskan hanya dengan penjabaran. Ini loh anak-anak, bola itu bulat, bola itu bisa dipegang tanpa ada bendanya. Maka anak-anak akan sulit untuk menerimanya. Selanjutnya, bermain dan perkembangan motorik. Aspek perkembangan motorik itu berkaitan dengan gerak, baik gerak yang halus maupun yang kasar. Anak yang bergerak bisa menyebabkan bermain, dan bermain bisa menggerakkan tubuh. Dalam mengembangkan motorik, kegiatan bermain dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat. Contoh permainan motorik kasar itu biasanya yang dilakukan oleh 2 orang anak atau lebih. Nah, seperti bermain sepak bola itu merupakan motorik kasar. Selanjutnya yang permainan motorik halus, biasanya itu memiliki aktivitas yang tidak berat atau menggunakan aktivitas tangan saja, seperti bermain congklak. Selanjutnya ada bermain dan perkembangan bahasa. Dalam bermain selalu ada bahasa yang digunakan, seperti bahasa verbal maupun non-verbal. Pada awal bermain, anak biasanya hanya akan menggunakan bahasa tubuh tanpa menggunakan bahasa verbal. Namun, lama-kelamaan dengan bertambahnya kosakata anak akan menggunakan bahasa verbal yang baik. Biasanya bahasa itu digunakan ketika anak memberi komentar kepada teman, ketika anak mendengarkan peraturan yang diberikan, lalu ketika anak mengutarakan pendapat dan keinginannya. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, bermain dan perkembangan sosial. Jadi sekumpulan anak akan bersosialisasi itu ketika bermain. Dari bermain, anak akan bisa memahami diri sendiri dan orang lain. Bersosialisasi juga bisa melatih rasa tanggung jawab anak, kedisiplinan anak, kejujuran, dan kerja sama tim ketika anak itu sedang bermain dengan menggunakan tim. Yang kedua itu ada bermain sebagai terapi. Bermain sebagai terapi merupakan metode konseling yang biasanya dilakukan kepada anak usia 2-8 tahun. Pendapat lain juga mengatakan terapi bermain itu alat yang digunakan untuk membangun komunikasi bagi anak usia dini yang bermasalah, sehingga bisa mengungkapkan permasalahannya secara terbuka, menyenangkan, dan santai. Selanjutnya ada fungsi terapi bermain. Fungsi terapi bermain sendiri itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu fungsi biologis, intrapersonal, interpersonal, dan sosiokultur. Yang pertama itu fungsi biologis ya. Fungsi biologis sendiri itu dengan terapi bermain bisa mempelajari keterampilan dasar sebagai media penyalur energi untuk mendapatkan relaksasi dan bisa menjadi stimulus energi kinestetik. Selanjutnya fungsi intrapersonal. Dengan terapi bermain, anak bisa mendapatkan kemampuan menguasai situasi tertentu dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi konflik-konflik dirinya. Jadi ketika anak sedang diterapi, nanti anak akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru seperti untuk menahan rasa marahnya, dan itu bisa digunakan untuk menyembuhkan, mengendalikan dirinya ketika
dia sedang marah. Nah, selanjutnya fungsi interpersonal, yaitu dengan terapi bermain anak bisa lebih mempelajari tentang keterampilan bersosialisasi. Ini contohnya mungkin seperti anak yang pendiam, itu kan akan susah untuk berbicara dengan orang lain. Nah, dari hal ini, dengan adanya fungsi interpersonal ini, dengan adanya terapi bermain ini, maka anak akan memiliki rasa percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang, mulai bersosialisasi dengan banyak orang. Yang selanjutnya ada fungsi sosiokultur. Itu anak bisa mempelajari peranan budaya bagi kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana pelatihan untuk mengenal aturan sebelum ke masyarakat, mematuhi norma dan larangan, berlaku jujur dan memiliki sifat loyal. Nah, jadi dari fungsi sosiokultur ini, anak itu kan bisa mempelajari peranan budaya bagi kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Kan tadi itu ada fungsi interpersonal. Ketika anak sudah berani bersosialisasi, maka anak itu akan membutuhkan apa aja sih kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, dengan adanya terapi bermain ini, maka anak akan diberitahu juga, ini loh kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, ini loh norma yang berlaku di masyarakat, agar anak itu tidak melenceng dari norma dan kebiasaan. Selanjutnya ada teknik terapi bermain yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai teknik bermain. Jadi, teknik bermain itu merupakan salah satu alat untuk membangun komunikasi bagi anak-anak yang bermasalah, sehingga anak dapat mengungkapkan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan cara yang menyenangkan, santai, dan terbuka. Ada beberapa teknik terapi dalam bermain. Yang pertama ada permainan boneka. Media boneka ini merupakan salah satu media pembelajaran yang sering digunakan karena media ini dinilai sangat praktis dan menarik. Dalam melakukan permainan boneka, anak-anak melakukan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi diri dengan boneka. Kedua, memproyeksikan perasaan sendiri dalam figur permainan. Yang ketiga, memindahkan konfliknya dalam figur permainan. Kemudian yang kedua yaitu ada permainan wayang. Gerakan wayang memungkinkan anak dapat menceritakan sesuatu melalui bentuk simbol serta untuk menciptakan fantasi-fantasi mereka. Ada beberapa manfaat permainan boneka wayang. Yang pertama, ketika melakukan gerakan wayang, anak dapat menghadapi dan mengetahui pikiran dan perasaan mereka. Yang kedua, dengan menggunakan peraga wayang, anak dapat menciptakan orang lain dan berinteraksi serta mengungkapkan pikiran dan perasaannya sekaligus kemarahannya yang dalam kehidupan nyata tidak bisa dilakukannya. Yang ketiga, dengan bermain wayang secara berkelompok dapat membuat anak saling menghargai sudut pandang orang lain, dapat memecahkan masalah dan keterampilan sosial. Yang ketiga ada bercerita. Secara psikologis, membaca atau bercerita merupakan salah satu bentuk bermain yang paling sehat. Melalui cerita yang disampaikan oleh anak, terapis dapat memahami lebih baik pertahanan diri anak, konflik anak, dan dinamika keluarga anak. Nah, dalam menganalisis cerita anak itu, terapis juga harus mencari tema yang dikenal sehingga dapat memberikan kunci penting tentang perasaan-perasaan dan perjuangan anak. Yang ketiga ada permainan coklat. Permainan coklat ini merupakan salah satu kategori permainan tradisional. Nah, jadi nanti dalam permainan coklat ini menggunakan papan uang yang disebut papan coklat. Nanti ukuran papan itu terdiri dari 16 logam untuk menyimpan biji coklat. Nah, manfaat dari permainan coklat ini antara lain yang pertama, dapat melatih otak kiri anak untuk berpikir. Yang kedua, melatih strategi mengumpulkan angka terbanyak agar bisa mengalahkan lawan. Sepertinya sederhana, namun ketika dimainkan, otak kiri dan kanan aktif dengan perhitungan numerik. Yang ketiga, ada untuk perkembangan dan pembentukan otak kanan. Yang keempat, melatih anak dalam bekerja sama, melatih emosi anak. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.